Kami, nama saya Suharno. Sumarno. Suharno. Saya dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Gus. Saya udah nginep di sini selama 1 minggu. Iya. Ini saya udah melakukan kholwat mulai tanggal 1 Muharram. Akan tetapi kami belum menemukan suatu tanda-tanda secara lahiriah, umpamanya melihat suatu apa, gambaran apa, belum, Gus. Akan tetapi ini terus terang saja yang kami dapatkan hanya suatu titik kesadaran. Kami menyadari apa arti hidup ini, untuk apa kita hidup ini, dan apakah kalau jasad saya atau lahiriah saya ini tidak menemukan suatu cahaya atau lintasan-lintasan yang sifatnya banyak kata-kata orang itu yang aneh-aneh, apakah, maafnya ngomong, kami ini melakukan kholwat ini termasuk golongan yang gagal? Mohon penjelasan, Gus. Untuk yang sejelas-jelasnya, kami tidak berputus asa, Gus, untuk melakukan ujlah dan kholwat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apakah zuhud yang belum ditemui Allah itu gagal? Tanda-tanda ditemui Allah itu yang bagaimana? Apakah harus ketemu lentang sak tempeh? Apakah harus bertemu malaikat di alam malakut, atau ketemu jin-jin di alam jabarut, atau ketemu Nabi Muhammad di alam lahut? Bukan iku, bos. Kejadian yang spektakuler seperti itu endingnya masih di muka safah. Sederhana kalau kita mengatakan sudah bertemu Allah itu, sampean gak kerasa kalau itu terjadi jenengan. Dan itu tidak harus terjadi di dalam kholwat khusus, juga bisa terjadi di kholwat ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Yang tanda-tanda arif, disebut arif bertemu terhadap Allah, sudah sampai liqo pada Allah, syarat 2 itu sudah dipegang. Pertama, melakukan dzikir sirul asrar sampai fana'ul dzikri, yang tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal lapar atau kenyang, tidak mengenal sehat maupun sakit, apalagi tidak mengenal kerja ataupun pengangguran, tidak. Walaupun Anda di tengah-tengah lokalisasi, bisa. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu kurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Anda itu ketika berdiri aktivitas apa, ketika rukuk aktivitas apa? Rukuk kan iso uga wong nandur jagung toh. Duk duk tak delok ana sing gecik. Des rasane hatiku wis mangan awakmu iku kok ngene. Ada yang nandur jagung tadi. Rukuk. Ada yang duduk entah kepegelen ndak emang. Duk rokok des. Ada yang berbaring, mbuh kate bongkoh, mbuh ya apa mang. Ya. Nah, gunakan semua itu untuk berzikir pada Allah. Fal ya'mal amalan sholihan. Udah itu. Yang kedua, wala yusyrik. Jangan ada di dalam hatimu selain Allah dalam konteks iman. Contoh iki jenengan ngecik. Tahu ngecik ya? Bahasa Indonesia ini ngecik itu apa? Nyugal. Mosok nyugal ngawur nih. Tahu sekolah apa gak? Nyugal. N-U-G-A-L. NU nugal. Oh ya. Nugal. Nah, contoh ya. Dikatakan Anda bertemu Allah
dalam dirimu itu sudah lepas, gak pengakui kau yang melakukan, kau makhluk maksudnya ya, tapi aku Allah sing ngecik ngecik. Prosesnya kan dalam dirimu sudah, aku bisanya ngecik sebab digerakkan hidup dalam diriku lah, ngoten nggih. Lama kelamaan itu hilang, aku hambanya hilang, akhirnya akunya Allah. Tes. Lah itu sudahkah di situ? Tidak harus sampai iki khalwat secara khusus nanti masuk dipetui wong sing berjubah jenggote nglembreh mengatakan gini, ansitu wasma'u. Gak harus seperti itu Bapak Ibu, enggak. Tapi umpama memang dilewatkan mukasyafah, Anda masuk di dalam satu alam di mana alam itu bentar banget, tidak ada siapa-siapa, hanya Anda sendiri Allah, bukan Anda merasa ada, bukan aku makhluk yang ada di situ loh ya. Itu sebetulnya adalah sanepo aja, cuman artinya adalah dalam dirimu itu sudah tidak ada, tidak berlaku keakuanmu atau makhluk yang lain dalam hal apapun, sudah tidak berlaku. Yang berlaku cuman aku. Makanya Muhammad, wa ma arsalna min qablika ka Muhammad, ka iku kembali kepada Muhammad. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ajarono. Ajarkanlah wahyu ini, kenalkanlah umatku terhadap aku, bukan Allah loh itu loh ya, bukan hayat hidup, bukan, tapi aku bahasanya. Al-Anbiya 25 di situ gitu, sering saya katakan, ajarkan tentang wahyuku iki Muhammad. Saya tidak akan pernah ngutus dirimu Muhammad. Nah, kalau Muhammad tarik ke hakikat Anda, mohon maaf loh ya, nek syariatnya Muhammad ibnu Abdillah secara Al-Quranul Karim. Nah, mulai zaman Nabi Adam utusan sampai dirimu, nggak pernah aku itu mengutus mereka itu bila mana tidak membawa ajaran yang inti ini. Ajarkan. Makanya mengapa setelah ana itu ada ayat lagi, ada kalimat lagi, fa'budun. Ada tulisan fa'budun gini, fa'budun ini fi'il amar, kata perintah. Berarti ini tidak hanya diperintahkan terhadap beliau Ibnu Abdillah Muhammad, tapi juga terhadap umat untuk menyembah aku. Paham? Oke, kita tarik dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana, masih ada di belakangnya, fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Li dzikri. Setelah mengenal aku, fa'budni, udah, jangan selain aku, olehnya kau terus menghadapnya. Wa aqim, tegakkanlah as-sholata ing sholat. Wa aqimis sholata, yang maksud dan tujuan menegakkan sholat lidzikri, supaya ingat aku. Ingat kalau yang punya berdiri siapa? Siapa yang berperan di dalam berdiri ini? Rukuk siapa? Hatimu sadar dan menyadari hanya dialah Sang Yang Allah, Sang Yang Esa. Itulah laisa kamitslihi, hatimu sudah masuk di situlah, maka yang disebut zikir itu ada di situ. Enggak ya, Allahu Akbar. Wedhusku memang tak cancang apa enggak ya?
sik tah aku mang nyusui orang itu lebih apa gak ya, tak eling-eling koyo ikluwi. Allah, udah itu sudah menjadi karakter kita tatkala kita itu belum mengenal sampai pada Allah. Semua kita Pak Bu pasti itu ya. Jadi apakah sebelum kami sampai pada musyahadah kami termasuk dikatakan gagal? Tidak. Cuman kembalilah pada tanda-tanda makrifat itu bagaimana sih, dan itu terjadi tidak harus ketika khusus, bahkan ini juga terjadi ketika dan itu tidak harus terjadi dengan durasi lama, enggak juga, bisa jadi hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam. Udah jenengan gak usah kakean cocot ya, manutona Gusti Allah, singgaiku ya Gusti Allah, sing penting Anda itu kencengono asan iman, hakul imanmu di dalam sirul asor, sudah itu urusannya Allah, yang memperjalankan kau itu Allah. Udah nggak ada kalimat gagal di sini. Iman nggak ada kata iman turun, iman itu terus munggah. Iman yang mana? Iman yang ada di dalam hakul iman, iman yang ada di dalam golongan wasilun, lebih-lebih salikun, itu terus imannya itu. Karena apa? Dia sudah tahu tentang kebenaran yang mutlak mana, nggak mungkin Anda itu akan kembali lagi ke bawah lagi, nggak mungkin. Iman loh Pak ya. Cuman kalau kejungkel, nah, kejungkel tahu kejungkel, keplecuk atau kepreset, itu hukum alam, hukum terjadinya proses itu harus seperti itu. Tapi Anda kepresetnya itu, terprosoknya itu bukan ada niat dengan sengaja, nggak ada. Oke, sudah cukup ya. Cukup.